kasih, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Saya akan mengantar kita nanti untuk mempersiapkan hati kita untuk pemilihan koordinator yang baru. Tapi semua tergantung pada karya roh nanti. Termasuk yang saya ngomong nanti termasuk karya roh. Rohnya seperti apa nanti kita bicara kemudian. Saya ingin membacakan kutipan kitab suci untuk kita semua. Saya mengambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jalan dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, sebelum Minggu Palma, saya itu dikunjungi Romo provinsial saya. Jadi dia mengunjungi Purwosari, lalu dia WA saya, "Bro, ada di rumah tidak?" Karena saya belum balas, saya masih di jalan, lalu dia telepon. Saya mengatakan 5 menit lagi saya sampai di Pastoran. Dan dia mengatakan, "Saya di lantai 2, numpang mandi, dan setelah mandi nanti kita bertemu." Dan saya mengatakan, "Oke, siap." Saat bertemu dia cuma mengatakan begini, "Bro, ini sudah 6 tahun di Solo. Lalu siap untuk pergi?" Dan saya mengatakan siap. Setelah itu mengatakan, "Nanti kamu tugas di Brodadi." Siap. Ada pertanyaan? Tidak. Lalu ya selesai. Lalu kami dua keluar, ketemu Romo Futkin. "Tapi ngapain kamu berdua hanya 3 menit?" Saya mengatakan, sejak saya jadi imam, pada saat saya mau pindah, mungkin saya manusia yang paling aneh, tidak pernah ngomong hati dengan provinsial. Biasanya mereka telepon saya, "Pastor, nanti kamu saya pindahkan." Jawaban saya sederhana, "Siap, kemanapun saya akan pergi, kalau itu perutusan." Maka saya happy dimanapun, mau tempat yang baik atau tidak baik, bagi saya itu sukacita. Karena sukacita bukan tergantung pada orang lain, tapi sukacita itu tergantung pada diri saya. Saya bisa menciptakan sukacita, tapi saya juga bisa menciptakan malapetaka untuk diri. Panjenengan juga bisa menciptakan sukacita, tapi juga bisa menciptakan penderita. Tinggal memilih mana yang terbaik menurut kita. Malam ini saya sengaja memilih Injil Matius ini bicara tentang Yesus memanggil beberapa murid. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka siap menanggapi panggilan Tuhan itu, bahkan meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Artinya apa? Mereka lepas bebas, tidak terbelenggu oleh sesuatu yang mengikat mereka, tapi mereka mau melangkahkan kaki dan pergi melayani. Dan malam ini kita semua akan memilih koordinator yang baru. Artinya kita butuh hati yang mau siap melayani. Maka seringkali saya mengatakan, seorang pemimpin yang paling dibutuhkan adalah sikap siap melayani. Matan Diodo pada saat pemilihan di Ketigapan, dia mengatakan, "Saya ini spesialis calon. Berkali-kali saya ikut tercalon." Dan pada akhirnya dia terjerat jalan itu, dan dia siap. Betul ya? Nah, dan
sekarang beliau menjadi koordinator di GVK. Kemauan itu adalah ungkapan kesiapan hati untuk mau melayani. Maka malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, pada saat kita memilih orang adalah memilih orang yang mau melayani. Melayani itu harus dari hati, karena kita akan menghantar orang untuk berjumpa dengan Yesus. Para murid meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan jalan mereka tanpa ada paksa, tapi mereka mau pergi mengikuti Yesus. Tujuan kemana? Itu urusan Yesus yang melengkapi mereka. Nah, persoalan kita adalah kita belum juga dipilih, sudah mengeluh. Aduh, nanti susah begini. Orang beriman bukan begitu. Orang beriman selalu percaya. Dalam kekabutan, dalam suatu tidak jelas, selalu ada harapan. Karena di sana ada Yesus yang akan menemani, mendampingi. Maka nanti siapapun yang terpilih nanti, yang pertama adalah yakin bahwa dia tidak sendirian. Ada Yesus yang akan menemani dan mendampingi. Itu harus punya keyakinan begitu. Karena kalau tidak, itu apa kita beriman kepada Yesus? Beriman kepada Yesus itu karena kita punya keyakinan dalam ketidakjelasan hidup kita masih ada orang yang jelas yang akan membantu dan menolong kita. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, saya berharap nanti ini kesempatan yang paling baik untuk kita untuk memilih orang yang mau melayani, mau mengembangkan PD Mikhail ini ke depan. Yang kedua yang saya ingin ajak adalah pada saat siapapun yang nanti dari pemimpin tetap menjadi pribadi yang rendah hati untuk melayani. Status kita hendaknya membuat kita semakin merendahkan diri dan biarkanlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Itu termasuk PD manapun juga, termasuk di ketika nanti suatu saat nanti telah dilantik, saya berharap seperti itu. Supaya apa? Supaya kita sebagai pemimpin sungguh-sungguh memberi inspirasi untuk semua anggota kita. Kalau kita sungguh melayani dengan rendah hati, itu akan memberi berkat untuk banyak orang. Yang ketiga yang mau saya katakan adalah mau terbuka hati untuk bekerja sama dengan siapapun yang punya niat baik untuk memajukan persekutuan doa. Yang perlu diingat dalam persekutuan doa adalah bahwa kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun kegiatan kita, apapun pujian kita, apapun perenungan kita, apapun doa kita, semua tujuan sama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka saya berpesan menitip kepada penyelenggara semua ke depan, sadar betul bahwa saya datang ke tempat ini atau tempat lain untuk berdoa, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu berarti berbuah dalam sikap dan cara hidup kita setiap hari. Itu pesan saya untuk kita semua. Mari kita belajar seperti para murid, tanpa ada beban, mereka mau melangkahkan kaki, meninggalkan semuanya, dan menerima tugas perutusan itu. Maka nanti siapapun yang terpilih, hendaknya kita memilih dari hati kita yang tulus, supaya nanti dia pergi melangkahkan kaki, melayani kita semua dengan penuh sukacita. Nanti kalau pilih jangan seperti partai politik ya, untuk soko-sokoan atau untuk bisik-bisik begini, tidak usah. Pilihlah dari hati kita yang tulus. Siapapun nanti yang akan terpilih, itulah yang Tuhan kehendaki. Saya senang pada saat pemilihan di kebijakan itu, sungguh-sungguh memang suasana yang dibangun dengan luar biasa. Dan Pak Tantiau menjadi yang terpilih, kalau sudah membentuk pengurusan, memang satu kesulitan yang paling berat adalah melibatkan rekan-rekan muda. Itu yang masih menjadi perjuangan. Kita doakan supaya rekan-rekan muda suatu saat nanti bertobat dan mau merelakan hati, mau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan,
maka pada akhirnya akan menjadi baik. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap nanti pada saat kita memilih, pilihlah dari hati kita yang tulus untuk memajukan persekutuan doa kita. Tinggalkan kepentingan apapun, keinginan apapun, selain ingin memajukan persekutuan doa Santo Mikael ini sehingga menjadi berkat untuk sesama yang lain. Yang seperti apa nanti calonnya, nanti ada berapa orang calon? Ada 2 orang. 2 orang calon. Jadi Bapak Ibu yang lain, supaya ada penggambaran sedikit, pada PD yang lalu bersama Romo Andre, mereka sudah memilih nama-nama yang dicalonkan. Ada sekian nama yang masukkan lalu diputuskan dalam rapat untuk 2 itu yang suara terbanyak, lalu maka nanti 2 itulah yang akan dipilih untuk menjadi koordinator PD Santo Mikael di Solo ini. Nanti kitalah yang memilih seperti apa nanti dijelaskan oleh teman-teman semua. Tapi yang paling penting bagi saya adalah pilihlah dengan jujur dan benar, dan percaya ketulusan kita akan diberkati oleh Tuhan. Sudah siap Bapak Ibu? Tenang ya. Nanti siapa-siapa yang mau akan dipilih, nanti kita akan dengarkan teman-teman yang akan menjelaskan kepada kita semua. Prinsipnya bagi saya, siapapun dia harus menerima apa yang diputuskan bersama dan mau membuka hati untuk bekerja sama dengan semua orang. Dan teman-teman nanti kalau sudah memilih koordinator, pada saat dia memilih panjenengan, ojo ribet. Kalau saya nggak bisa, saya harus ikut terlaluan. Memilih orang lain bisa, tapi pada saat dipilih malah ribut. Pada saat kita memilih dengan sukacita, maka pada saat koordinator memilih, kita juga harus dengan sukacita menerima tugas itu. Siap enggak? Persis seperti yang saya pilihkan. Saya yakin saya. Karena semua dia. Itu seperti umat saya di gereja hari Minggu sore kemarin. Saya agak kecewa dengan mereka. Saya bilang, Tuhan sertamu. Mereka jawab dalam hati, tidak ada satu suara pun yang keluar. Lektor mengatakan, demikianlah sabda Tuhan, suaranya dalam hati semua. Akhirnya sebelum khotbah saya bilang, Bapak Ibu memang gak ada mulut kan untuk mengatakan dan sertamu juga. Tapi ada satu anak yang kasih yang suaranya menutupi ratusan orang di dalam gereja, namanya Rio. Kalau yang ikut nih set PMK sekarang, ada satu Rio yang agak aneh sendiri, itu anak saya. Itu keponakannya Didi Kempot. Kalau dia di dalam gereja senang saya. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, dia jawab paling kuat di pojok. Amin. Tanda dia setuju. Wah ini sebanyak ini saya tanya setuju. Ya, Tuhan, ampunilah mereka semua yang ada di dalam saya. Maka saya berharap Bapak Ibu teman-teman nanti kita pilih dengan hati siapapun dia, kita percaya kepada Tuhan, dan pada saat nanti koordinator memilih kita, bukanlah hati, siaplah untuk bekerja sama membangun PD ini. Karena PD ini akan nanti tergantung pada kita semua, bukan tergantung pada koordinator saja, tapi tergantung pada kita semua. Mari kita belajar dari para murid, mereka mau lepas bebas dan siap putus menjalankan tugas-tugas urusan itu dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Karena saya ada waktu 10 menit. 8 menit. Mungkin sudah lebih. Nah, nanti kalau saya lebih, nanti setelah ini ada orang yang protes saya. Kita akan lanjutkan dengan laporan utama jawaban.